Alhamdulillah, malam ini kita siaran langsung untuk resensi buku ini, Tafsirul Ahlam atau Tafsir Mimpi. Buku terbitan dari Gema Insani Press, karangan dari Muhammad Ibnu Sirin. Buku ini merupakan buku yang terkenal karena mengumpulkan semua pendapat, semua tafsiran, takwil ru'yah, tafsir mimpi dari seorang ulama besar perawi hadis yang bernama Abu Bakar Muhammad Ibnu Sirin. Ini beliau adalah seorang tabi'in. Ayah beliau bernama Sirin. Sirin itu seorang budak dari Anas bin Malik. Anas bin Malik adalah pelayan dari Rasulullah SAW. Anas bin Malik ini adalah salah satu sahabat yang paling akhir meninggal pada usia 103 tahun di Basrah. Anas bin Malik punya budak bernama Sirin, kemudian menikah. Setelah merdeka, menikah dengan Sofiyah yang merupakan budak dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau berdua menikah. Sayyidina Abu Bakar, Sofiyah, budak dari Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sirin, budak dari Anas bin Malik, menikah, dihadiri oleh 3 orang Ummul Mukminin yang masih hidup saat itu, kemudian sekitar 18 sahabat yang mengikuti perang Badar, dan pernikahan itu didoakan oleh Ubay bin Ka'ab, salah seorang sahabat Nabi yang terkenal dengan kemampuan sastrawinya, kemampuan menafsirkannya. Kemudian lahirlah Muhammad Ibnu Sirin, ditambahkan di depannya kunyahnya Abu Bakar Muhammad Ibnu Sirin. Muhammad Ibnu Sirin kemudian menjadi juru tulis dari Anas bin Malik ketika pindah ke Basrah. Di Basrah, kemudian setelah Anas bin Malik meninggal, Ibnu Sirin melanjutkan sebagai pedagang kain, juga mengajar dan merawikan hadis. Beliau merawikan dari Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, kemudian Abdullah bin Zubair. Beliau merawikan dari mereka semua, guru-gurunya, ya, dan yang terutama merawikan dari Anas bin Malik. Nah, salah satu kelebihan dari Muhammad Ibnu Sirin adalah tentang ini, tentang tafsir mimpi. Tafsir mimpi nanti akan di YouTube, akan saya tampilkan lebih enak. Tafsir mimpi ini ditulis oleh murid-muridnya dari kumpulan, jadi kodifikasi dari takwilan atau pemaknaan mimpi orang yang bertanya kepada Muhammad Ibnu Sirin. Judul bahasa Arabnya adalah Tafsirul Ahlam. Juga ada yang kitabnya yang memberi judul Ta'wilur Ru'yah. Sama, maknanya sama. Tafsirul Ahlam artinya tafsir mimpi, Ta'wilur Ru'yah juga artinya takwil mimpi. Artinya pemaknaan mimpi. Pemaknaan mimpi di sini bukan meramal masa depan ya. Walaupun ada beberapa titik dia meramal masa depan, tapi adalah membaca, memetakan karakter seseorang dari mimpinya. Contoh misal tentang dirinya sendiri. Ada Ma'mar namanya dalam kitab, lupa saya. Kitab Ma'marnya bertanya tentang mimpi. Mimpi ini ada seekor merpati datang memakan satu mutiara. Mutiara itu dimakan, kemudian merpati itu bertelur. Telurnya besar dari mutiara yang dimakan, lebih besar dari mutiara yang dimakan. Kemudian datang lagi seekor merpati, makan mutiara lagi, bertelur lagi,
telurnya lebih kecil dari mutiara yang dimakan. Kemudian datang lagi seekor merpati yang ketiga, memakan sebuah mutiara juga, dan bertelur, telurnya sama dengan mutiara yang dimakan. Kata Ibnu Sirin, ini adalah tentang para perawi hadis. Ada perawi hadis, yaitu seperti Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri satu umur dengan beliau, sama-sama tinggal di Basrah, nanti akan saya ceritakan tentang itu. Yang pertama adalah burung yang memakan mutiara dan bertelur lebih besar dari mutiara yang dimakannya. Itu adalah Hasan Al-Basri. Dia meriwayatkan hadis, mengambil hadis dari sahabat-sahabat Rasulullah. Sahabat Rasulullah sambung kepada Rasulullah, dan dia mampu memaknai hadis itu, memaknai ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW, dan menerapkannya dalam kehidupannya, dan menjadi hikmah dan diikuti oleh orang lain. Betul, Hasan Al-Basri adalah salah satu pemuka yang khutbah-khutbahnya bermanfaat sampai hari ini. Yang kedua adalah burung merpati yang makan mutiara yang lebih kecil dari memakan mutiara yang bertelur lebih kecil dari mutiara yang dimakannya. Itu adalah aku, kata Ibnu Sirin. Aku ini menghafal hadis, menerima hadis dari Abu Hurairah, dari Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Zubair, dari Anas bin Malik, gurunya. Tapi seringkali melupakannya. Ini pertanda dia rendah diri. Bukan rendah diri, rendah hati. Dan yang terakhir adalah Qatadah, katanya. Ya, ini merpati yang makan mutiara dan bertelur sama dengan mutiara yang dimakannya. Ini salah satu cara Ibnu Sirin menafsirkan mimpi. Mimpi yang lain, ada yang sedikit lucu dan mengenaskan sebenarnya, adalah seseorang datang kepada Ibnu Sirin, kemudian berkata, Ibnu Sirin, aku bermimpi tentang sedang memegang gelas. Gelas itu pecah, airnya masih di tanganku. Gelasnya pecah, airnya masih di tanganku. Kata Ibnu Sirin, kau tidak mimpi apa-apa ya waktu itu? Nah, aku mimpi kok. Mimpinya gelas pecah, airnya tapi masih di tanganku. Iya, kau tidak bermimpi. Kenapa ya wahai Ibnu Sirin? Karena arti dari mimpi itu adalah istrimu akan meninggal, istrimu akan mengandung, lalu ia melahirkan, anakmu selamat, istrimu meninggal. Lah, berarti aku tidak ada mimpi. Aku tidak mimpi sama sekali, katanya. Aku tidak mimpi sama sekali. Ya sudah, kata Ibnu Sirin. Dia pulang, dan betul istrinya meninggal dan anaknya selamat. Wallahu a'lam ya. Nah, di buku tafsir mimpi ini adalah Tafsirul Ahlam, kitab yang dikeluarkan, yang udah ditakhrij oleh ulama Azhar, ya terkenal juga, Ali Ahmad Abdul Ali Tantawi.